Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman telah berkesempatan di sini rela mengikuti kegiatan hari ini. Nah, di sini daripada kita berlama-lama, sebelum kita melakukan kegiatan agar kegiatan kita berkah, kita berdoa dulu. Dan di sini siapakah yang ingin memimpin? Ya, Pak. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Di sini mungkin kan sudah kenal satu sama lain. Enggak, Bu. Baiklah, di sini sebelum kita melakukan kegiatan, tandanya kita memperkenalkan diri satu sama lain. Silakan silakan. Perkenalkan, nama saya Nurdia Warah. Perkenalkan, nama saya Sarifah. Perkenalkan, nama saya Rema. Perkenalkan, nama saya Tasya Rubina. Alhamdulillah, di sini kita sudah mengenal satu sama lain. Dan di sini Ibu akan menanyakan apa di sini yang tentang bimbingan kelompok. Ada yang tahu? Baik, Ibu akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok adalah salah satu kegiatan sekelompok orang yang dimana memanfaatkan dinamika kelompok, yaitu memberikan saran, tanggapan, dan sebagainya. Nah, sedangkan konseling kelompok adalah salah satu layanan bantuan yang diberikan kepada individu kelompok untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah pada dirinya dan juga menemukan bakat-bakatnya. Di sini bertujuan agar si individu atau kalian di sini bisa bersosialisasi satu sama lain, dan juga kalian akan berani berkomunikasi di depan banyak orang. Dan di sini juga nanti ke depan kalian akan paham bagaimana kalian ke depannya itu menyelesaikan masalahnya. Nah, di sini ada juga namanya asas. Nah, asas itu ada beberapa asas, yaitu asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan itu adalah di mana kalian ketika saya ragu di sini, kalian kan tidak mau ingin mengungkapkan masalah kalian di sini, kayak malu kayak gitu. Kalian di sini jangan sungkan mengungkapkan masalahnya. Nah, di sini kita cukup di sini aja, kita menyelesaikan masalah kita, nggak boleh diumbar-umbar ke luar. Nah, cukup sampai di sini aja kita menyelesaikan masalahnya. Nah, di sini ada juga namanya asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan itu di mana kalian atau ibu di sini kalian saling terbuka menerima satu sama lain. Nah, ada juga namanya asas normatif. Nah, asas normatif itu adalah kalian ada saya teman-teman beranggapan atau berpendapat. Nah, di sini kalian memberi atau menghargai, mendahului dia berpendapat kepada kalian. Paham? Nah, di sini agar tidak jenuh kegiatan kita, angka indahnya kita main game dulu ya. Nah, di sini ada yang tahu mau game apa? Enggak tahu. Game apa ya? Baik, gamenya di sini aja kita tentang tebak-tebakan aja ya. Ibu akan menanyakan satu-satu dari kalian. Nah, nanti Ibu akan sebutkan soalnya, Ibu akan nunjuk. Nah, nanti kalian menjawab ya. Oke? Apa jenuh? Baik, di sini saya akan mempertanyakan kepada kalian. Adakah tahu apa nama negara yang awal pangkalnya itu I? Indonesia. India. Inggris. Apa? Cepat.
aku? Sebelum makan. Itali. Itali, oke. Nah, mungkin ada lagi yang tahu saya kayak Inggris kan itu kan bisa juga. Nah, di sini ada lagi kayak lagi India. Nah, itu kan lagi. Nah, ibu akan sebutkan lagi atau nama negaranya itu yang pangkalnya A. Afrika? Itu gak ada. Ya, iya negara Afrika. Amerika. Kenapa yang lain maunya? Oke lah, mungkin sampai Aceh. baiklah, seperti yang ibu jelaskan di awal. Nah, di sini ibu akan menjelaskan kembali dulu apa itu kegiatan kelompok. Nah, kegiatan kelompok itu di sini kalian sama-sama udah datang ke sini. Kalian ingin mengeluarkan tanggapan kalian apa yang harus diselesaikan masalah kalian di sini satu sama lain. Nah, di sini kita akan diskusi sama-sama bagaimana kedepannya kita menyelesaikan masalah. Paham? Baik. Nah, di sini apakah sudah siap mengikuti kegiatan? Siap. Baik. Nah, di sini sebelum kita melakukan kegiatan, ibu akan memberikan dulu contoh topik yang akan kita bahas. Nah, di sini kalian bebas memilih topik apa yang kita bahas seperti itu. Nah, contohnya topiknya tentang pergaulan bebas. Kalian paham aja tentang pergaulan bebas kan? Di sini maraknya pergaulan bebas terjadi di mana-mana. Paham kan? Kan di sini kalian bebas memilih topik apa yang harus kita bahas. Nah, di sini kita harus memilih dulu topiknya. Kepada dia dipersilakan apa topiknya dan apa alasannya kita bahas ini. Sebaiknya kita membahas tentang broken home. Karena sekarang banyak kejadian kekerasan dalam rumah tangga. Seperti itu. Wah, kenapa nggak pelecehan seksual aja? Karena kan sekarang lagi marak terjadi itu. Ada Brema? Tentang etika dalam menggunakan media sosial. Karena sekarang banyak anak milenial yang menggunakan HP. Mungkin ada efek negatif atau positif yang kita bisa bahas tentang menggunakan media sosial. Dina? Ataupun kita membahas tentang pembulian, karena pembulian sering terjadi di luar sekolah maupun sekolah. Baiklah. Di sini kalian telah memilih masing-masing topik kalian. Nah, di sini sebelum kita membahas, kan di sini kan banyak kali topik yang kalian pilih. Nah, di sini kita akan menetapkan topiknya. Nah, menurut teman-teman, yang mana yang harus kita bahas hari ini tentang topik yang kita akan selesaikan masalahnya. Menurut teman-teman? Gimana kalau yang tadi diusulin sama si Rema? Tentang kurang etika menggunakan media sosial. Iya. Baiklah. Nah, di sini kita akan membahas tentang kurang etika dalam menggunakan media sosial. Nah, di sini kenapa pentingnya kita menyelesaikan masalah tentang kurang etika menggunakan media sosial, yaitu marak sekali di dunia media sosial ini banyak sekali dampaknya, mau positif ataupun negatif. Nah, kalau misalnya positifnya itu banyak kali menyebarkan kebaikan seperti itu kan, banyak juga akhirnya anak-anak menirukan juga hal baik dan melakukan kreatif kayak itu. Nah, kalau misalnya negatifnya itu di sini sangat penting yang harus kita jelaskan, karena di sini efeknya sangat besar juga kalau kita tidak menyelesaikan masalahnya. Kenapa? Di sini kalau kita bisa lihat media sosial ini adalah banyak sekali digunakan maupun anak, remaja, SMA, masyarakat, dan lain. Nah, di sini banyak sekali juga mahasiswa ataupun anak-anak itu ketika mereka mengekspresikan tentang mereka di sosial media itu, ada hal yang seharusnya tidak baik mereka upload atau apapun kalian komentarkan, kayak misalkan mengirim stiker hal yang tidak baik atau mengirim video hal yang tidak pantas seperti itu. Nah, sampai di sini yang ingin menanggapi silakan. Bagus. Kalau menurut Rema tentang etika menggunakan media sosial atau HP, di situ menurut Rema ada dua hal yang tercantum dalam situ, ada efek samping negatif atau positifnya. Kalau positifnya seperti sekarang
sekarang kita kan sedang dilanda COVID-19, jadi otomatis belajar di rumah, daring, pasti kita menggunakan HP. Jadi kalau efek positifnya, ketika kita menggunakan HP, kita kan bisa menengok tugas, otomatis pasti ada tugas dari guru atau dosen atau siapa saja. Pasti kita kan kita menggunakan HP, otomatis kita bisa menggunakan HP untuk menengok di internet, mencari jawaban atau untuk menyelesaikan tugas. Itu sisi positifnya. Terus kita bisa membuka YouTube, mencari tahu tentang pelajaran atau tentang dakwah-dakwah dan sebagainya. Tapi kalau misalnya di sisi negatifnya, misalnya banyak orang seperti teman-teman saya di sekolah atau di luar yang sering Rema nampak, banyak orang yang menggunakan HP. Kadang mereka menggunakan HP itu untuk main game. Kadang-kadang mereka menggunakan main game itu melebihi dari batas waktu nggak normal kayak gitu. Ada yang menggunakan HP itu sampai kayak udah lama kali dia main game, bahkan ada yang sampai kecanduan dengan game. Habis itu ada juga yang membuka di YouTube tuh mencari link-link yang tidak baik seperti negatif, seksual kayak gitu. Menurut memang sebetulnya dari diri kita sendiri menggunakan HP itu. Kalau kita ingin menyondongkan ke positif, berarti itu baik kepada kita. Padahal sebetulnya HP itu kalau kita gunakan dengan sebaik mungkin itu sangat bermanfaat buat kita. Tapi kalau kita menggunakan ke sisi negatifnya, otomatis sisi negatif yang tidak baik tersebut akan tertanam pada diri kita. Menurut saya seperti itu. Baiklah, Ibu akan simpulkan bagaimana peran etika dan menggunakan media sosial. Nah, di sini baiklah, di sini Ibu bisa memberikan kesimpulannya bahwasanya faktor dari kurang etika dalam menggunakan media sosial itu kan tadi ada eksternal dan internal. Nah, eksternalnya itu di mana seorang anak di dalam rumah dia tidak mengetahui bagaimana menggunakan media sosial, dan juga orang tuanya tidak memperhatikan bagaimana anak menggunakan media sosial ini, sehingga pun si anak itu tanpa dia sadari dia menggunakannya melihat hal-hal yang tidak baik di sini. Dan juga pun orang tua pun kurang peduli mungkin sama si anak. Nah, kalau di faktor keduanya itu kesimpulannya itu kita paham bahwanya ada faktor kurang etika dalam menggunakan media sosial itu ada faktor di dalam rumah tangga dan ada juga di luar rumah tangga. Nah, kalau di rumah tangga itu adalah di mana si orang tua ataupun ibu tidak memperhatikan si anak dalam menggunakan media sosial ataupun HP. Di sini tidak mempedulikan bagaimana si anak menggunakan HP itu dengan baik, sehingga si anak pun melihat apa hal-hal yang di dalam menggunakan dalam HP tersebut. Nah, kalau di luarnya itu kan banyak faktornya, seorang anak pun digoda kayak gitu, mengikuti pergaulan yang hal tidak baik, sehingga ke hal-hal yang tidak baik seperti itu. Nah, di sini juga bahwa untuk pentingnya yang harus kita ambil bahwasanya kita menggunakan media sosial itu sebelumnya kayak misalnya kita menyadari bahwasanya aku ini apa sudah betul nggak yang saya upload ini baik apa enggak ke depannya, apakah nanti siap dikomentarkan apa tuh yang kita upload kayak gitu, baik di Instagram, WA ataupun Facebook. Nah, di sini kan banyak kali nanti faktornya di mana komentar itu kayak seperti ada netizen hal-hal yang nggak baik ataupun dampak buruk ataupun baik seperti itu. Nah, untuk kedepannya kita saling menanggapi dengan baik untuk melihat menggunakan media sosial. Di sini paham? Paham. Nah, di sini mungkin sampai di sini kegiatan kita kedepannya. Mungkin teman-teman bagaimana kesannya mengikuti kegiatan kelompok ini? Memang sangat bermanfaat karena sesuatu yang tidak Rema ketahui bisa Rema ketahui di sini. Memang sangat berterima kasih kepada Ibu karena Ibu membimbing kami di sini, mengajarkan, memberitahu yang tidak kami tahu sehingga kami bisa tahu. Menurut saya sangat luar biasa karena gimana ya, di sini kan kita berkumpul rame-rame kan, jadi saya jadi kenal kawan-kawan baru gitu. Tanggapan kalian nanti kedepannya kita bahas topik yang belum kita bahas, kapan yang harus kita buat kegiatannya? Ya, minggu depan aja lah, Bu. Baik, mungkin dari teman-teman mungkin kita melakukan kegiatan ini minggu depan lagi ya. Ya, Bu. Di sini. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman
telah hadir di dalam kegiatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita satu sama lain. Dan untuk kedepannya semoga kalian diberikan kesehatan dan bisa ikut ke depan kegiatan ke depannya. Nah, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Silakan berdoa dulu. Rema memimpin doa sebelum akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih kepada teman-teman. Hari ini sudah selesai juga kegiatan kita. Terima kasih kepada teman-teman. Dengan tanda doanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.